Kemarin katanya kamu udah nggak sanggup. Kemarin juga katanya kamu udah nggak kuat. Kemarin katanya kamu juga udah pengen nyerah aja. Tapi buktinya apa? Look at you now. Kamu survive dari tahun 2025. Dan bagi aku, kamu berhasil untuk memilih tidak menyerah aja. Itu sebuah pencapaian kan? So, congratulations for that. I'm so proud of you guys dan selamat datang kembali ke channel aku, Mif Corner. Aku gak akan pernah bosen bilang terima kasih untuk siapapun dari kamu yang udah support channel ini. Jujur untuk di tahun ini harapanku gak muluk-muluk. Aku cuma pengen dari channel aku ini, aku bisa menjadi teman bagi siapapun kamu, terutama perempuan yang ingin terus untuk bisa bertumbuh, menata hidup, dan menjadi versi terbaik dirinya setiap hari. Di awal Januari ini, aku gak pengen ngajakin kamu untuk jadi sempurna, aku cuma pengen nemenin kamu memulai kembali. Mungkin di tahun ini kamu sudah punya resolusi atau beberapa dari kamu ada yang belum, but it's okay karena kamu masih bisa untuk memulai kembali dan kamu juga masih memiliki kesempatan. Tapi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata kamu. Kalau kamu sekarang sudah nonton video ini, aku harap apa yang aku sharing di sini bisa kamu lakuin walaupun itu hanya 1%, tapi aku berharap semoga kita sama-sama bisa bertumbuh bareng. Dan di video kali ini aku pengen sharing tentang 15 kegiatan produktif buat siapapun kamu, terutama perempuan yang mungkin kamu masih bingung nih, kamu pengen ngisi hari-hari kamu itu dengan kegiatan apa aja sih yang bisa berdampak untuk pertumbuhan kamu juga. Dan tentu di akhir video nanti juga yang gak kalah penting karena aku bakal sharing tentang 3 poin utama gimana aku bisa benar-benar start sesuatu yang baru dalam hidup aku. Karena kenapa ada 3 poin di akhir ini? Karena kemarin itu di video aku yang sebelumnya itu ada yang pernah nanya kayak gini deh. Kalau kamu penasaran apa sajakah itu, yuk nonton video aku sampai akhir. Aku membagikan 15 kegiatan tersebut ke dalam 5 sub kategori gitu ya. Dan yang pertama itu adalah dari segi fisik dan kesehatan. Dan poin utama dari sub ini adalah morning walk atau jogging santai. Aku sangat menyarankan untuk siapapun dari kamu cobain morning walk kalau memang belum pernah, atau kalau yang sudah pernah kamu mungkin sudah merasakan sendiri atmosfernya. Tapi ini lebih dari itu karena kamu harus melakukannya sendiri. Mungkin kamu pernah jogging santai bareng keluarga, bareng temen, tapi aku pengen kamu ngelakuin ini sendiri. Kalau bagi aku morning walk itu bisa bikin pikiran aku benar-benar lebih rapi di pagi hari sebelum aku bisa memulai aktivitas yang banyak. Dan ini bukan tentang seberapa jauh ataupun seberapa cepat kamu berjalan ataupun berlari di pagi hari, bukan. Tapi ini juga tentang kamu hadir kepada diri kamu sendiri. Poin yang kedua dari sub fisik dan kesehatan adalah coba olahraga baru. Coba kamu temukan salah satu olahraga yang pengen banget kamu lakuin, tapi sampai sekarang itu belum pernah kamu lakuin. Apakah itu yoga, apakah itu gym, apakah itu kamu mau pilates, ataukah itu kamu mau renang misalnya. Coba kamu temuin salah satu aja dan kamu harus coba ikut kelasnya sendirian. Dari situ kamu dapat satu pelajaran penting bahwa kamu sudah berani untuk jadi pemula tanpa harus ditemani. Dan vibes-nya itu kamu akan bangga ke diri kamu karena kamu sedang melatih sisi confident kamu di situ. Kemudian poin yang ketiga, kamu bisa cobain juga kegiatan healthy solo lunch. Kamu harus tentuin satu menu yang pengen kamu makan yang itu memang baik untuk tubuh kamu, terus kamu cari tempatnya dan kamu harus datang ke situ sendirian sambil kamu menikmati makanan kamu itu yang sehat tersebut. No scrolling time, kamu cukup menikmati makanan kamu dan kamu akan sadar bahwa itu adalah salah satu self respect kamu. Intinya di sini aku cuma pengen kamu itu menemani diri kamu tanpa adanya distraksi apapun dari luar, distraksi apapun dari sosial media. Pokoknya kamu benar-benar merasakan sensasi dari healthy food yang kamu pesen itu.
Masuk kepada sub yang kedua, yaitu pada sisi mental dan emosional. Untuk poin yang pertama, di sub ini aku menyarankan kamu untuk bisa journaling date. Ya mungkin ini sudah sering banget digaungkan oleh siapapun, tapi aku juga di posisi yang gak pernah bosen untuk bilang cobain journaling date. Karena apa? Sometimes kita tidak selalu membutuhkan yang namanya solusi. Kita hanya butuh ruang untuk bisa berekspresi secara jujur, secara tuntas akan apa yang kita rasain. Dan ya, salah satu yang paling efektif juga di aku itu adalah dengan journaling. Poin yang kedua adalah self care day di rumah. Aku yakin kamu udah sering lihat orang pakai skincare, ya minimal banget basic skincare. Kamu harus coba, kalau di tahun 2025 gak begitu konsisten, coba di tahun ini dikonsistenkan lagi. Misalnya setelah mandi ataupun sebelum tidur, kamu perbaiki dari hal-hal kecil itu untuk tubuh kamu. Skincare juga gak harus melulu bentuknya dari produk skincare, tapi bisa juga sekarang kita makan skincare, ya kan? Banyak sekarang udah disebarluaskan juga konten-konten positif tentang makan skincare, dan aku sangat amat suka juga untuk melihat itu. Jadi kalau kamu bilang self care itu mahal, tidak. Kalau kamu bisa lebih bijak untuk melihat dan mengkonsumsi gimana sih sehat yang sesungguhnya, aku yakin kamu bisa menyesuaikan dengan budget yang ada di kamu. Gak harus yang mahal-mahal, gak harus yang begini begitu. Karena minimal, kalau kalau di pandangan aku ya, kayak sesimpel tempe. Tempe itu kan protein, dan kamu bisa mengolah tempe dari segala macam jenis masakan. Dan kamu tetap bisa mendapatkan protein dari situ. Jadi kalau kamu bilang mahal, enggak. Itu hanya mindset kamu yang menurut aku harus diubah. Karena untuk bisa sehat, kita bisa memulai dengan berapapun budget yang kamu punya dan tinggal menyesuaikan aja. Kenapa sih aku sangat menyarankan self care ini untuk kamu lakukan? Karena bagi aku salah satu bentuk aku mensyukuri pemberian Tuhan kepada diri aku adalah dengan merawatnya. Kalau ada salah satu spot di rumah kamu ataupun di kamar kamu yang mana itu jarang banget kamu sentuh, yang mana itu jarang banget kamu bersihin, kamu lap, terus spot tersebut menjadi berdebu, dan kamu akan mewajari hal tersebut kan? Tanpa kamu sadari juga, kamu jadi males ke spot itu kan? Sama halnya dengan kamu gak merawat diri kamu sendiri. Gimana kamu mau sayang ke diri kamu sendiri? Gimana kamu mau sesuka itu sama diri kamu sendiri kalau kamu dari sekarang aja gak ngerawatnya? Dari sekarang aja kamu sepele dengan kondisi kulit kamu sepele dengan penampilan kamu. Ayo konsisten self care setiap hari. Ini bukan cuma untuk kamu, tapi ini juga best reminder untuk diri aku sendiri. Poin ketiga dari sisi mental dan emosional adalah digital detox date. Ini lebih ke kamu misalnya dalam satu hari ataupun dalam satu minggu kamu punya waktu khusus kamu detox notifikasi apapun di HP kamu, di gadget kamu ataupun di laptop kamu. Jadi kamu benar-benar tidak terdistraksi dari notifikasi itu. Kenapa aku bilang harus buat ini satu kali misalnya, minimal lah ya. Karena di situ kamu akan recharging kembali energi kamu akan punya waktu untuk diri kamu sendiri, entah waktu untuk refleksi seharian ataupun refleksi mingguan. Jadi kalau kamu gak terdistraksi, kamu akan lebih mudah untuk tahu gitu kondisi kamu, perasaan kamu, gimana, apa yang terbaik buat kamu, apa yang hari ini menurut kamu gak menyenangkan, apa yang harus kamu perbaiki minimal satu aja hari ini untuk hari esok misalnya. Jadi aku saranin ini salah satu kegiatan yang bisa juga kamu cobain kalau kamu emang gak pernah untuk digital detox date ke diri kamu sendiri. Dan di sini kamu juga akan sadar bahwasannya hidup gak seberisik itu kalau kamu gak online.
Move kepada sub yang berikutnya, yaitu sisi kreativitas. Pada poin pertama, aku pengen ngajak kamu untuk creative cafe date. Ya, jadi kalau versi aku, ketika aku ngerasa burnout akan sesuatu dan merasa lagi stuck nih pikirannya untuk bisa kreatif lagi, aku coba untuk cari ruang baru. Dan salah satunya itu kalau yang works di aku adalah aku pergi ke cafe sendirian. Di situ aku bisa bawa notes aku, ya bawa laptop aku ngelihat orang-orang juga yang mereka fokus dengan kehidupan mereka. Di sisi lain aku jadi sadar kalau misalkan setiap orang itu mereka lagi berusaha terhadap kehidupannya, dan gak tahu kenapa aku ngerasa tiba-tiba nanti ada aja muncul ide-ide terbaru ketika aku memberi ruang kepada diri aku pada ruang yang baru. Mungkin kalau kamu di kamar aja, solo date di kamar aja juga bisa. Tapi kalau versi aku yang aku saranin ke kamu adalah aku ke kafe. Aku ke kafe itu jadi works di aku. Aku bisa lebih berpikir cepet dan gak tahu lah ya, loadingnya lebih kenceng juga karena seperti ada ditiup atmosfer semangat gitu. Karena dari orang-orang samping dan orang-orang sekitar juga mereka emang sedang fokus juga kepada tujuan mereka. Tapi ini semua juga disclaimer tergantung kafenya ya. Kadang ada yang kafe yang mungkin banyak orang diskusi di situ, tapi ada juga kafe yang orang banyak nugas di situ. Dan biasanya aku pilih yang banyak nugas ini. Atau kamu juga bisa cobain untuk pergi ke kafe yang mengasah kreativitas kamu, seperti misalnya mereka di kafe itu adain bisa buat pizza di situ. Ya udah kamu coba di situ. Jadi kamu juga sedang apa ya? Menyenangkan diri kamu sendiri. Dan bisa buat pizza itu kan kamu juga nanti bisa menghias dengan sisi apapun yang sedang kamu pikirkan. Secara nggak langsung ataupun secara kamu nggak sadari, kamu juga sedang mengasah kreativitas kamu di situ. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk creative cafe date ini. Yang kedua, kamu bisa coba restart hobi lama kamu yang udah pernah kamu tinggalin. Coba kamu ingat-ingat lagi hobi apakah itu, entah melukis ataupun kamu main piano, main gitar misalnya, kamu udah tinggalin itu dan sekarang coba restart hobi itu lagi. Aku akan bilang kalau di tahun 2026 ini, aku bakal coba kembali untuk menulis puisi. Fun fact, dulu aku sering ikut, apa ya, ikutan membuat buku antologi. Jadi pernah 7 sampai 8 kali aku daftar. Sekarang kan banyak banget ya, mmm, penerbit-penerbit yang mereka tuh buat buku antologi dan itu isinya tuh random-random orangnya. Dan aku sering kirim gitu, dan ada juga sampai ada 4 buku gitu. Dan tapi waktu di semester 3 perkuliahan dulu aku berhenti karena entah kenapa mungkin sibuk dan fokusnya udah hal yang lain. Sehingga aku kayak mikir, wah kenapa ya dulu aku tinggalin hal itu, dan ya di 2026 ini aku pengen mulai lagi untuk bisa menyenangkan diri aku dengan mengasah kreativitas aku juga untuk bisa menulis itu. So coba kamu temuin apa hal yang pernah kamu tinggalin tapi ternyata itu menyenangkan kamu dan tidak merugikan orang lain. Silahkan kamu temukan itu sekarang dan kamu bisa mengulangnya kembali. Yang ketiga adalah vision board date. Kalau kamu udah punya vision board untuk 1 tahun, ya resolusi di tahun 2026 ini adalah vision board date di mana kamu bisa cari picture-picture di Pinterest yang kamu pengen kamu ngelakuin hal itu juga, kamu tempel ataupun kamu print ataupun kamu buat aja di wallpaper HP kamu dan ya dimanapun, pokoknya kamu cari 10 date untuk diri kamu sendiri terus kamu buat vision board. Itu juga seru banget untuk dilakuin, jadi seolah-olah kamu manifestasi untuk bisa ngelakuin hal tersebut. Even itu juga mungkin kita nggak tahu, kalau kamu misalkan pengen sekedar minum matcha di Itali misalnya, silahkan ditulis dulu gitu. Jadi itu yang aku saranin ke kamu juga.
Sub yang keempat yaitu dari sisi intelektual. Di sini aku ada 3 poin juga. Yang pertama itu kamu bisa baca buku, kamu bisa lihat video edukatif, tapi tidak cuma ngelihat aja. Please kalau misalkan kamu lagi nonton podcast atau apapun itu, harus dicatat juga insight-nya supaya nggak seperti kata orang-orang ya, nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi sayang juga waktu yang kamu habiskan untuk mendengarkan itu. Jadi saran aku kalau kemarin-kemarin seperti itu, di tahun 2026 ini, misalnya kamu lagi nonton video aku ini, kamu juga bisa catat poin-poinnya. Jadi lebih nempel sesuatu yang kita catat. Yang ketiga adalah mini learning date. Di sini kamu harus ikut kelas apapun kelasnya, tapi yang bisa mengasah skill kamu. Kayak contoh aku ikut kelas digital marketing misalnya. Kalau kamu bisa ikut seminar apa, webinar apa, silahkan kamu cobain. Entah kamu juga bisa punya target di 6 bulan kamu harus ikut satu kelas apa, dan 6 bulan setelah bulan 6 nanti kamu juga bisa ikutan kelas apa, sehingga di tahun 2026 ini harapannya kamu udah punya skill yang memang udah kamu asah dari sekarang. Sub yang terakhir yaitu dari sisi spiritual dan makna hidup. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, aku pengen saranin kamu adalah untuk lebih dalam lagi berdialog dengan Tuhan. Dalam artian ketika kalau versi aku yang sebagai muslim berarti sholat lebih tepat waktu. Sholat aku di tahun ini harus bisa lebih khusyuk, lebih deep. Terus juga usahain juga bisa dibarengi dengan hal-hal sunnah lainnya yang dibiasakan. Karena rasanya kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa sesuai dengan arahan agama kita sendiri, itu menurut aku seperti berjalan dalam bayang-bayang. Jadi aku sangat menyarankan untuk harus setiap hari evaluasi untuk kedekatan kita tidak hanya dengan manusia aja, tapi dengan yang menciptakan kita. Yang kedua dari sisi spiritual adalah yang aku sarankan kamu coba ketahui salah satu sejarah tokoh ternama di agama kamu. Misalnya dari aku Islam, itu aku coba tahu salah satu tokoh yang benar-benar punya pengaruh besar dalam Islam. Kenapa aku saranin hal ini? Karena ketika kita sudah berada mungkin keimanan yang lagi rendah gitu, dan kita melihat dari pengalaman-pengalaman entah itu dari sahabat, misalnya sahabat Rasulullah SAW, dan di situ kita akan sadar bahwa ternyata mereka dulunya sudah seberjuang itu loh untuk membawa Islam seperti yang senyaman ini sekarang. Dan akan ada titik dimana kamu sadar bahwa mereka aja yang dulu di zaman tersebut itu bisa nyawanya itu bisa direnggut kapan aja gitu, karena peperangan-peperangan yang banyak. Mereka bisa tetap beribadah dengan sebegitunya. Kenapa kita enggak di zaman yang sudah serba sangat nyaman ini? Jadi mengetahui historical itu bagi aku sangat penting, karena aku benar-benar menganut bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi historical Islam itu juga sangat aku sarankan untuk kamu baca juga. Yang terakhir adalah life reset session. Tanyain ke diri kamu, aku masih sesuai dengan nilai aku sendiri nggak ya? Aku masih berjalan pada hal yang sedang aku tuju nggak ya? Kalau kamu udah tahu apa yang salah, apa yang benar, konsistenkan yang benar dan tinggalin pelan-pelan yang kesalahan kamu tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada prinsip yang aku tanamkan supaya aku bisa untuk melakukan hal-hal yang aku bilang tadi. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar atau baru pertama kali mau ngelakuin sehingga itu berat. Jadi 3 prinsip utama ini aku ambil dari Atomic Habits, bukunya yang ini, karya James Clear. Ada banyak di situ prinsip-prinsipnya ataupun saran-sarannya, tapi yang works di aku ambil dari 3 poin ini, yaitu make it easier, make it attractive, dan habit stacking. Aku mulai dari yang paling pertama, yaitu make it easier. Jadi buat segalanya hal yang baru ingin kamu coba itu dengan mudah, dengan semudah mungkin. Maksudnya gimana tuh? Aku langsung praktekin ke contohnya. Aku pengen setiap aku bangun tidur, aku mulai membiasakan minum air putih.
Jadi at least aku sudah menyiapkan gelas itu di atas tempat meja yang selalu aku singgah di situlah intinya setiap pagi. Kalau misalkan kamu coba berpikir gelas kamu itu masih di tempat lemari, tempat penyimpanan gelas misalnya, dan kamu nggak kelihatan gelas kamu, ya mungkin kamu akan nggak minum setelah bangun tidur. Tapi itu yang aku biasakan. Jadi coba dipermudah langkahnya. Jadi sebelumnya gitu. Kamu besok mau olahraga pagi. Malamnya kamu udah siapin baju, kamu udah hanger hijab kamu misalnya, celana kamu, udah semua disetrika malamnya. Jadi besoknya tuh kamu nggak gerasa kerusuk lagi untuk nyiapin semuanya. Itu yang aku bilang dengan make it easier. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah make it attractive. Gimana make it attractive itu? Kamu membuat hal yang baru itu menjadi semenarik mungkin. Misal nih, langsung ke contohnya. Kamu pengen journaling, tapi kamu belum pernah journaling. Kamu tahu itu berat bagi kamu, tapi kamu suka akan hal-hal yang lucu. Jadi kamu sekarang beli journaling yang lucu, beli alat tulis yang gemas, sehingga ketika kamu udah beli hal itu, kamu kayak, ih gemes banget, sayang kalau nggak dipakai gitu loh. Jadi kamu akan pakai itu, kamu akan nulis meskipun cuma satu kalimat, misalnya aku cantik. Jadi make it attractive, apapun hal yang pengen kamu lakuin dan kategorinya itu baru di hidup kamu, make it easier, make it attractive. Mau salah satu dari itu nggak apa-apa, mau keduanya dari itu lebih bagus. Yang ketiga yang bisa kamu lakuin juga adalah habit stacking. Nah, habit stacking ini adalah kamu mengkorelasikan atau menyambungkan hobi lama kamu ataupun kegiatan lama kamu yang itu udah pasti kamu lakukan dengan kegiatan baru. Misal dalam satu hari aku pasti mandi. Kegiatan mandi ini adalah kegiatan yang wajib aku lakukan. Tambahkan dengan habis mandi aku pasti harus refleksi diri 2 menit. Habis mandi aku journaling 1 menit misalnya. Jadi kamu gabungin kegiatan yang sudah kamu sering lakukan dengan kegiatan baru tersebut dan itu sifatnya harus satu. Jadi satu kesatuan. Dan kalau kamu nggak lakuin ini berarti itu belum sah gitu, dan itu yang dinamakan dengan habit stacking. Dan ya, itu semua yang pengen aku sampaikan ke kalian hari ini. Aku berharap sedikitnya bisa bermanfaat dan tolong diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya, dan mari kita bertumbuh lebih lagi ke depannya, konsisten diutamain. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner supaya kamu gak ketinggalan video aku yang berikutnya. Oh iya, aku juga pengen kamu sharing satu kegiatan dari 15 kegiatan yang udah aku sebutin tadi yang pengen kamu lakuin, boleh ya langsung sharing di kolom komentar. Nanti kita diskusi juga di sana dan see you on the next video guys.